Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sabina Waljana dan Najwa Ashila Putri akan mempresentasikan PPT yang berjudul Peranan TIK dalam Kehidupan Manusia. Yang pertama, berbagai kemajuan teknologi. Aplikasi pengirim pesan yang dilengkapi dengan fitur panggilan suara dan video merupakan hasil dari kemajuan teknologi. Yang pertama, machine learning adalah teknik untuk menganalisis data yang mengajarkan komputer berpikir layaknya manusia atau binatang, yaitu belajar dari pengalaman. Yang kedua, computer vision adalah bagian dari artificial intelligence yang mengembangkan teknik untuk membantu komputer dapat memahami konten gambar digital seperti foto dan video. Yang ketiga, natural language processing atau NLP adalah bagian dari teknologi artificial intelligence yang memungkinkan suatu mesin membaca, memahami, dan mengetahui arti bahasa manusia. NLP digunakan untuk berbagai aplikasi, diantaranya chatbot, program translate, dan analisis sentimen. Yang keempat, jaringan 5G adalah generasi kelima dari teknologi jaringan mobile dan merupakan evolusi yang besar dari generasi sebelumnya, yaitu 4G. Yang kelima, Internet of Things adalah teknologi yang memungkinkan berbagai perangkat terhubung ke jaringan internet. Yang kedua, electronic commerce atau e-commerce adalah perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi, terutama internet. Keuntungan dari sisi pembeli bisa menghemat waktu dan lebih banyak pilihan, sedangkan dari sisi penjual bisa menjual produk lebih luas dan tidak perlu membuka banyak cabang. Marketplace adalah platform yang memungkinkan penggunanya membuka toko online dan menampilkan barang-barang yang dijual di halaman web mereka. Contoh marketplace yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Yang ketiga adalah pembayaran online, yaitu layanan di internet yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran secara online ketika melakukan transaksi di internet. Contoh aplikasinya yaitu PayPal, Google Pay, OVO, GoPay, Dana, dan Link Aja. Layanan finansial online memungkinkan penggunanya melakukan pembayaran terhadap item-item yang dibeli dengan menggunakan akun internet yang aman, serta terjamin keamanan transaksinya. Dan pengguna dapat melaporkan penjual ke pihak layanan finansial online jika penjual melakukan penipuan. Yang keempat, Internet Banking dan SMS Banking. Internet Banking adalah layanan perbankan yang dilakukan dengan menggunakan internet. Keuntungan kepada bank yaitu melakukan transaksi dari mana saja dan kapan saja, asalkan ada internet, dan mengurangi biaya untuk membayar gaji pegawai dan sewa ruangan kantor. Keuntungan kepada nasabah yaitu menghemat waktu dan dapat melakukan transaksi dari mana saja dan kapan saja. SMS Banking adalah layanan perbankan dari bank yang dilakukan dengan menggunakan SMS. Transaksi yang dapat dilakukan menggunakan SMS Banking adalah pengecekan saldo, transfer uang, dan pembayaran tagihan. Yang kelima adalah pembayaran digital, yaitu e-payment, metode pembayaran untuk barang atau jasa melalui media digital tanpa melibatkan alat pembayaran uang tunai. Yang pertama adalah aplikasi pembayaran mobile, yaitu pembayaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang ditempatkan di perangkat smartphone. Contohnya e-wallet seperti GoPay, OVO, Link Aja, dan Dana. Yang kedua adalah uang digital, yaitu mata uang yang mempunyai format digital yang digunakan dalam bentuk koin. Beberapa tipe uang digital ini dihubungkan dengan dunia luar dalam bentuk fisik kartu kredit, sedangkan sebagian tetap dalam format digital. Salah satu mata uang digital yang paling terkenal adalah Bitcoin. Selain itu ada Litecoin, Ethereum atau ETH, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah aplikasi pembayaran dari media sosial. Contohnya Snapchat yang mengeluarkan Snapcash dan Pinterest yang bekerjasama dengan Amazon sehingga pengguna dapat melakukan pembelian dan menyelesaikan transaksi di Amazon langsung dari halaman web Pinterest. Yang keenam, e-government. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan e-government ditunjukkan untuk meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakat. Keuntungan e-government kepada masyarakat diantaranya sebagai berikut. A. Meningkatnya layanan kepada masyarakat. B. Meningkatnya hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi lebih mudah diperoleh. C. Tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat sehingga membuat masyarakat dapat mengambil keputusan dengan benar. D. Hilangnya birokrasi yang selama ini menjadi halangan bagi dunia usaha dan masyarakat apabila berhubungan dengan pemerintah. Contoh penggunaan teknologi oleh pemerintah kota atau daerah dari beberapa departemen untuk pelayanan yang dapat dimanfaatkan
dimanfaatkan oleh masyarakat. Di antaranya sebagai berikut. A. Layanan pengajuan paspor online dan layanan legalisasi dokumen dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. B. Layanan legalisasi dokumen dan pengaduan dari Kementerian Luar Negeri. 7. Transportasi berbasis online. Layanan transportasi berbasis online memungkinkan seorang pemilik kendaraan menyewakan kendaraannya menjadi taksi yang dipesan oleh pelanggan melalui aplikasi online. Keuntungannya, pelanggan dapat memesan dari mana saja dan penentuan harga yang diberikan juga adil. Saat ini, jenis layanan transportasi online semakin beragam, seperti layanan kirim dokumen atau paket serba beli dan antar makanan. Layanan kirim dokumen atau paket membuat pengguna dapat mengirimkan paket atau dokumen dengan mudah dan cepat. Layanan beli dan antar makanan juga memberikan dampak yang baik bagi pemilik usaha restoran. Di Indonesia ada layanan transportasi berbasis online yang terkenal yaitu Gojek. Gojek didirikan pada 12 Oktober 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim dan Kevin Habibi. Yang ke-8, telepon seluler atau ponsel. Telepon seluler berkembang dari teknologi radio yang telah ada sejak tahun 1940-an dan menggunakan gelombang radio. Lalu pertama digunakan pada tahun 1946 oleh polisi Swedia. Di tahun 1950, Ericsson mengembangkan sistem telepon bergerak yaitu MTA, Mobile Telephone System A, dan penerusnya MTB, Mobile Telephone System B. Teknologi seluler modern dimulai pada tahun 1947 ketika De Haring dari Bell Labs menemukan teknologi sel heksagonal untuk seluler. Tahun 1967, ponsel sudah digunakan tetapi pengguna harus tertinggal dalam satu wilayah. Di Indonesia, ponsel mulai pada tahun 1993. Layanan telepon seluler berawal dari GSM, HG, 3G, 4G, dan sekarang 5G. Telepon seluler merupakan salah satu teknologi yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia karena berhasil mengubah cara melakukan berbagai hal dalam kehidupan. Yang ke-9, e-health. E-health adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam usaha meningkatkan kesehatan dan perawatan kesehatan. Bentuk penggunaan TIK tersebut dikembangkan dalam berbagai aplikasi, termasuk pengobatan jarak jauh, telemedicine, perawatan jarak jauh, dan mental health. Dalam bidang kesehatan, TIK digunakan untuk beberapa peranan diantaranya administrasi, perawatan, penelitian, dan engineering. Yang ke-10, mobile self-driving. Teknologi ini memberikan kenyamanan ketika berpergian jauh karena kendaraan dapat bergerak sendiri tanpa harus dikendalikan oleh pengemudi. Mobil self-driving dikembangkan dengan beberapa tujuan, diantaranya A. Dinilai lebih aman karena bebas dari faktor kelelahan, emosi, dan kondisi sakit. B. Saat berjalan, mobil self-driving selalu pada kondisi siaga mengawasi lingkungan dan berbagai arah. Beberapa teknologi yang digunakan untuk merealisasikan yaitu sensor cloud, konektivitas cloud, dan algoritma perangkat lunak. Saat ini ada dua perusahaan yang gencar mengembangkan mobil self-driving yaitu Google dan Tesla. Mobil yang dikeluarkan di Tesla bekerja dengan autopilot, menganalisis lingkungannya dengan kamera. Sedangkan yang dikeluarkan Google bekerja dengan LiDAR, menganalisasi lingkungannya dengan sinyal cahaya atau menganalisis. Sekian dari saya, Eli Arifah Sawani dan Marsha Nafika. Sampai di sini presentasinya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.